Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati baik. Ya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum melakukan kegiatan, Ibu belum kenal ke kalian semua. Satu persatu boleh kenalan. Ya. Langsung baik. Nama saya Nuri. Ya. Saya kenalkan nama saya Sarifah. Nama saya Aulia. Oke. Nah, tujuan kalian dikumpulkan di sini, kalian tahu apa? Atau yang disebut konseling kelompok itu kalian pernah dengar konseling kelompok itu apa? Tidak. Nah, kalian dikumpulkan di sini itu tujuannya itu ada konseling kelompok, di mana konseling kelompok itu memecahkan masalah dengan kelompok di sini. Masalahnya di mana? Masalahnya itu di dalam diri kalian, di mana kita pecahkan di sini bareng-bareng masalahnya dan mendapatkan solusi dari teman-teman kalian. Nah, di mana konseling kelompok ini tuh mempunyai 3 asas. Yang pertama asas kesukarelaan. Kalian kesini sukarela dan tidak ada keterpaksaan gitu. Tidak. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana kalian konseling kelompok ini mempunyai masalah yang harus terbuka gitu, nggak boleh ada yang tutupi masalahnya. Yang ketiga itu ada asas kerahasiaan, di mana asas konseling kelompok itu sifatnya rahasia. Jadi hanya tahu kita aja, nggak ada yang membocorkan ke teman-teman anggota lainnya selain kelompok ini ataupun guru-guru selain ibu. Nah, selanjutnya itu kita melakukan ice breaking dulu biar nambah semangat untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Apakah kalian mau ice breaking? Nah, ice breaking kali ini kita akan truth or dare. Nah, gimana? Truth or dare ini itu kita hempimpah dulu. Nah, siapa yang kalah akan mendapatkan tantangan. Nah, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Hempimpah layung gambreng. Nah, sok siapa mau sama siapa ngasih tantangannya? Mau sama siapa? Aku Sok, Nuri mau nanya, kenapa kamu setiap pelajaran MTK itu jarang ngerjain tugas? Kenapa? Jarang masuk, sering sakit gitu. Kenapa kamu? Sebenarnya saya itu gak suka sama pelajaran MTK itu karena gimana ya gitu, membosankan pelajarannya gitu. Jadi saya tidak suka gitu. Jadi jarang masuk sekolah gitu. Selanjutnya sok hempimpah layung gambreng. Nah, sok Aulia sama siapa? Nah, ini kan Aul. Nih, siapa yang mau nanya ke Aul? Tantangannya, ayo. Kenapa kamu kalau pelajaran MTK gak suka ngerti? Nah. Karena pas pelajaran MTK itu saya memakai headset. Jadi nggak memperhatikan. Kamu marah. Nah, ayo lanjut lagi. Hempimpah layung gambreng. Gambreng. Nah, Nah, siapa mau sama siapa? sama aku. Septi, kenapa kalau kamu pelajaran bahasa Indonesia suka gak ngajuin pertanyaan kalau Bu Emma lagi nawarin? Nah, kenapa itu? Coba. Karena males aja. Males aja. Oke. Udah pada semangat kan? Udah ada energi semangat nih. Iya. Kita santai aja ya. Nah, sebelumnya kita akan melakukan konseling kelompok selama 40 menit atau kurang dari 40 menit. Nah, Ibu akan mengajak kalian ke depannya selama 40 menit melakukan konseling kelompok. Apakah kalian sepakat mengikuti konseling kelompok atau tidak? Sepakat. Oke, baik ya. Nah, sekarang masuk ke sesi inti, di mana sesi inti ini kalian meluapkan
atau mengeluarkan unek-unek dari pikiran kalian, masalah kalian di sini. Kita cari solusinya, kita bantu apa solusinya yang baik dan positif kayak gimana. Nah, untuk itu dari siapa dulu nih? Tadi pertama Nuri. Nah, dari Nuri nih, apa masalahnya di sekolah? Gimana kok di kelasnya? Di sekolah kalau gitu saya juga suka pelajaran MTK gitu karena kurang mengerti Cara menjelaskan gurunya. ya bukan itu menjelaskan itu kurang mengerti jadi kayak bosan aja gitu di kelas Kelasnya jadi bosen jenuh ya karena monoton gitu aja. Jangan tengah hari. Mundur. Ingatnya itu pelajaran apa? Terus Terus sama pelajaran bahasa Indonesia juga karena gimana ya bu? Tiap hari ada tugas aja gitu. Kalau tugasnya itu kalau ada kerjaan besok ada gitu juga godaannya. ya gitu susah gitu. Oke, terus siapa lagi? Septia. Septia kenapa gimana di kelasnya? Kenapa? Susah karena bukan bahasa kita biasanya. Terus apa lagi? Udah. Tapi tugas-tugasnya gimana? Dikerjain atau enggak? Enggak. Jadi kalau ngerjain tugasnya di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Tapi pernah membolos atau tidak? Enggak. Oke, siapa lagi? Saripah kenapa? PKN Bu. Kenapa PKN? Ngantuk. Ngantuk. Jelasnya kayak cerita dongeng. Oh, jadi butuh suasana baru untuk di Ya. kelas gitu. Oke, terus apa lagi? Kalau semisal tugas nih, masalah tugas sekolah atau tugas-tugas di rumah suka dikerjain atau enggak? Suka di rumah tapi ada juga di sekolah ada Apakah pernah membolos? Iya pernah. Tapi cuma tugas-tugasnya aja yang jarang dikerjain. Oke, Aulia gimana di kelasnya? memang suka pelajaran MTK. Terus Suka sama gurunya tapi suka sama ngejelasinnya. cara ngejelasinnya kayak gimana? Kayak bikin kita tuh jenuh terus Pusing. pusing Enggak ngerti gitu. Gak ngerti materi pas sendiri aja gitu. Kak Aul, gimana nih Kak Aul di sekolahnya, di kelasnya? Saya mah kurang paham sama pelajaran MTK. Kenapa? Jadinya kita jenuh apalagi bisa menarik yang panas udah ngapi dan nggak ada masuk. Jadi ini teh kalian teh karena menunda waktu tugasnya yang pertama itu mungkin karena pusing ya nggak bisa ngerti, jadi ngerjainnya di sekolah di kelas. Yang kedua kebanyakan tugas, jadi yang mana dulu nih yang harus dikerjain gitu ya. Yang kedua itu karena mungkin dari penjelasan gurunya mungkin yang kurang semangat ke kaliannya, udah kayak kalau semisal di waktu gugur nih, waktu-waktu jam-jam yang rawan, yang pengennya tidur siang malah belajar ya pusing kayak matematika gitu ya. Nah, gimana? Emang dirasain itu pasti ya, tapi mengerjakan tugas itu harus dikerjakan ya. Masalahnya kayak itu tugas kalian semampunya gitu, kerjain atau enggaknya, bisa apa enggaknya itu harus dikerjain gitu, sebisanya gitu ya. Nanti juga toh gurunya pun akan membenarkan gitu, akan kayak ini nih gini nih cara-caranya. Terus kan tadi siapa Saripah tadi kayak contohnya kayak saya bingung nih tugas yang mana dulu nih yang harus dikerjakan, sedangkan banyak tugas dari beberapa mata pelajaran. Nah, kalian tulis lah gimana ada yang tulis mana yang harus didahulukan dan tengah waktunya mana yang harus didahulukan
sebelum